Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Islam Sejati. Semoga dengan kalian menonton channel ini bisa menjadi pedoman di hidup kalian, bisa bermanfaat dalam segala hal. Kali ini saya akan membahas tentang siapa dari Bapak semua manusia yang berada di muka bumi ini, dan manusia yang pertama tidak lain yaitu Nabi Adam. Tahukah Anda bagaimana pula Allah menjadikan Nabi? Demikianlah penjelasan Al-Quran tentang bagaimana dan dari apa Nabi Adam alaihissalam dijadikan. Oleh itu, sebagai orang Islam kita wajib menolak apa juga pendapat yang mengatakan manusia itu terjadi selain daripada tanah. Tetapi sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah SAW telah lebih dahulu menciptakan makhluk-makhluk lain seperti bangsa jin dan malaikat. Allah SAW telah menjadikan bangsa malaikat daripada cahaya dan bangsa jin daripada api yang sangat panas. Setelah Allah menjadikan Nabi Adam dengan bentuk yang secantik-cantiknya, maka Allah SAW pun memerintahkan sekalian jin dan malaikat agar sujud kepadanya sebagai tanda hormat kepadanya, karena makhluk itu akan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Perintah Allah SAW itu segera dipatuhi oleh sekalian malaikat. Mereka lalu meniarap atau sujud kepadanya, kecuali bangsa iblis. Kisah ini ada tersebut dalam Al-Quran yang bermaksud, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka sekalian kecuali iblis. Dia enggan dan sombong, maka dia adalah termasuk golongan yang kafir. Oleh karena iblis enggan sujud kepada Nabi Adam, maka Allah pun berfirman yang bermaksud, hai iblis, mengapakah engkau tidak mau sujud bersama-sama dengan mereka yang bersujud itu? Tiada patut aku bersujud kepada manusia yang engkau jadikan dari tanah kering, tanah hitam yang busuk, ujar iblis. Allah berfirman, nyahlah engkau dari sini, sesungguhnya engkau mendapat kutukku sampai hari kemudian. Demikianlah iblis coba berhujah tentang sebab dia enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis rupanya adalah suatu makhluk yang sombong karena menyangka dirinya lebih mulia dari Adam alaihissalam, karena dia dijadikan dari api sedang manusia dijadikan dari tanah. Oleh karena dia enggan menurut perintah Allah SAW itu, maka Allah SAW segera menghalaunya dari surga. Tetapi sebelum keluar dari surga itu, iblis telah memohon kepada Allah agar memanjangkan umurnya hingga ke hari kiamat untuk menggoda dan menyesatkan umat Nabi Adam alaihissalam. Iblis mengira bahwa dia terkeluar dari surga adalah disebabkan Nabi Adam alaihissalam. Permohonan iblis ini diperkenankan oleh Allah SAW. Allah memberi jaminan bahwa iblis hanya dapat menggoda dan menyesatkan sekalian keturunan Nabi Adam alaihissalam, kecuali mereka yang beriman sahaja yang tidak dapat disesatkannya. Dalam Al-Quran ada disebutkan dengan jelas kisah dialog dengan iblis dengan Allah yang bermaksud, ya Tuhanku, berilah aku janji kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Allah SAW berfirman, sesungguhnya engkau diberi waktu umur panjang sampai hari yang ditentukan. Kemudian iblis berkata, ya Tuhanku, disebabkan engkau telah menyesatkan daku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan akan aku sesatkan mereka semua kecuali hamba engkau yang ikhlas. Kemudian Allah SAW pun berfirman selanjutnya, inilah janjiku yang betul, sesungguhnya terhadap hambaku tiada berhak engkau menguasainya kecuali orang yang mahu mengikut dengan engkau. Di antara orang-orang yang sesat sesungguhnya neraka jahanam itulah tempat seksaan bagi mereka yang semuanya. Tapi neraka itu ada 7 buah pintu, bagi tiap-tiap pintu itu ada bagian yang ditentukan untuk orang-orang yang berdosa.
Demikianlah secara ringkasnya bagaimana iblis itu terkeluar dari surga, dan dari kisah ini dapatlah kita membuat kesimpulan bahwa musuh manusia yang sebenarnya di dunia hingga ke hari kiamat kelak ialah bangsa iblis dan syaitan. Sebab iblis sendiri telah memberi pengakuan kepada Allah bahwa dia akan terus berusaha untuk menyesatkan umat Adam supaya mereka dapat menjadi teman-temannya di dalam neraka di kemudian harinya kelak. Beralih lagi ke Nabi Adam yang lebih mulia daripada malaikat ataupun jin. Pada cerita yang lalu telah disebutkan bahwa malaikat itu telah dijadikan daripada cahaya, sedang Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan dari tanah. Sekalipun begitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan para malaikat supaya sujud di hadapannya. Adapun makna sujud di sini bukanlah berarti sujud atau sembah sebagaimana sujud kita kepada Allah Shallallahu alaihi wasallam. Sujud para malaikat kepada Adam alaihissalam hanyalah sebagai tanda hormat atas kedudukan Adam alaihissalam serta mematuhi perintah Allah Shallallahu alaihi wasallam. Jika Allah Shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan, tentu malaikat tidak perlu bersujud kepada Nabi Adam. Bagaimanapun sebelum Allah Shallallahu alaihi wasallam menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dia telah memberitahu lebih dahulu kepada para malaikat. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yakni Adam. Maka malaikat menjawab, adakah patut engkau menjadikan seorang khalifah di atas bumi yang akan berbuat binasa dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, sedangkan kami bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau? Allah SAW berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Demikianlah hujjah yang disampaikan oleh para malaikat itu kepada Allah Shallallahu alaihi wasallam tentang mengapa dia menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Setelah mendapat jawaban dari Allah Shallallahu alaihi wasallam, maka barulah para malaikat itu pun berasa puas. Maka setelah Adam diciptakan, maka Allah pun melimpahkan berbagai ilmu dan kepandaian kepadanya sesuai sebagai sifatnya khalifah di muka bumi. Setelah Nabi Adam alaihissalam mengetahui segala nama-nama benda yang ada di sekitarnya, maka Allah pun mengumpulkan sekalian malaikat. Kemudian Allah pun bertanyakan para malaikat itu sekiranya mereka tahu nama-nama benda itu. Kemudian para malaikat menjawab, Maha Suci Allah, tidaklah kami mengetahui segala sesuatu selain apa yang telah diajarkan kepada kami. Dengan jawaban para malaikat itu maka jelas menunjukkan adanya kelebihan Nabi Adam daripada malaikat itu, karena ada juga ilmu-ilmu yang dapat diketahui Nabi Adam alaihissalam tetapi tidak diketahui oleh para malaikat. Para malaikat itu hanya tahu nama benda-benda atau ilmu yang diajarkan Allah Shallallahu alaihi wasallam kepadanya sahaja. Demikianlah kisah Nabi Adam, manusia pertama. Selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana Allah menciptakan Siti Hawa. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa tahu video-video baru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.